Saya sedih Mang Ae, saya sampai merinding Mang Ae mendengar Novi nangis sambil menceritakan kakaknya karena saya tahu, wah Sinta aja ditumbalkan. Kenapa Nov? Meninggalnya gimana kakak Novi yang paling besar ini? Nggak tahu Bu, sama meninggalnya dengan Sinta kakak Novi Bu. Di lemari itu banyak bertumpuk-tumpuk uang Mang Ae. Ayah dan Ibu Novi itu punya usaha rumah makan Bu. Dan rumah makannya itu banyak di berbagai macam kota di Jawa Barat. 8 tahun itu ibu udah pernah ketemu lagi dengan orang tuanya belum? Enggak, Mae, saya berusaha untuk pada saat itu saya masih di SMP itu, tapi saya nggak mau berhubungan lagi dengan keluarga Novi, saya nggak mau ketemu. Saya takziah pun pada saat itu saya nggak mau ikut, biarlah yang wali kelasnya aja yang mewakilkan. Saya nggak mau Mae, saya takut. Seorang anak tumbuh dengan hati ceria. Tawa polosnya menjadi cahaya keluarga. Namun cinta berubah jadi dusta. Saat orang tua tergoda pesugihan harta. Satu persatu buah hati menjadi mangsa. Demi harta yang mengalir tiada tara. Praktik ritual sesat demi hidup makmur ini pernah merenggut murid kesayangan Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat Malam Mencekam yang ada di rumah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, jangan lupa untuk selalu menonton Malam Mencekam dan tim mengucapkan terima kasih atas supportnya sampai sekarang. Ada di studio hari ini namanya Bu Sekar yang punya kisah di tahun 2017 ya. Ya betul. Kisahnya menyeramkan ketika Bu Sekar ikut perkemahan ya, dengan para muridnya. Sesuatu yang terjadi di luar nalar. Bu Sekar, sekarang kegiatannya apa? Saya masih mengajar. Masih aktif ya? Masih aktif mengajar. Jadi waktu itu mengawal atau pembina begitu ya? Ya, waktu itu guru dan sekaligus pembina yang mengawal murid-murid untuk camping. Berapa orang yang kemasukan waktu camping itu? Dari 150 orang siswa itu 45 orang kemasukan Mang Ai. Hampir setengahnya? Iya, hampir setengahnya. Rata-rata perempuan atau laki? Kebanyakan perempuan. Lebih sensitif ya? Lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Oke, baik. Katanya ada juga yang teriak-teriak tumbal-tumbal begitu waktu kemasukan. Salah satu dari murid yang kerasukan di camping itu akhirnya keluarganya itu punya pesugihan gitu. Oh, melakukan pesugihan melakukan gitu. Pesugihan dan jadi yang mau dijadikan tumbal. Iya, betul. Ngeri ya. Iya. Berarti kekayaannya sudah lama nih orang ini. Iya, sudah lama. Turun temurun begitu ya. Betul. Baik sobat, seperti biasa jangan skip videonya, siapkan dulu cemilannya, rokoknya supaya lebih santai nonton Malam Mencekam. Ibu harus pakai masker, pasti ada alasan tertentu ya? Iya. Apa Bu? Karena saya masih aktif mengajar dan menceritakan salah satu sekolah di swasta di kota saya, jadi barangkali ada yang mengenali sekolah tersebut, sedangkan saya kan menyamarkan nama sekolah saya, tempat, dan nama-nama yang akan berperan di cerita saya itu. Iya. Dan kisahnya hanya untuk mengajarkan kebaikan Bu ya? Iya, betul. Baik, saatnya mendengarkan kisah dari Bu Sekar. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Bu Sekar.
Awalnya begini Mang Ai. Di tahun 2017 itu saya masih mengajar di sekolah swasta, di salah satu SMP swasta di Jawa Barat. Di awal-awal saya mengajar, semuanya tampak normal-normal saja. Nggak ada hal-hal yang goib atau apa. Saya di sekolah itu punya satu siswa yang dekat dengan saya. Sebut saja nama siswa ini Novi. Novi ini anaknya cantik Mang Ai. Ramah, supel, menyenangkan. Dan dia itu sangat humble ke teman-temannya, ke guru juga sangat dekat. Dia sering curhat sama saya kalau ada hal-hal yang ingin dia ceritakan. Kemudian di pertengahan tahun ajaran, di awal tahun ajaran, kami sekolah akan melaksanakan kegiatan camping untuk mengenal lingkungan. Lalu saya dan guru-guru itu mengumumkan ke seluruh siswa, anak-anak, kita akan melaksanakan camping di hari Jumat, Sabtu, Minggu selama 3 hari. Tolong kalian persiapkan semua kelengkapan kalian dan kita besok akan berangkat. Lokasinya di mana, Bu? Lokasinya itu di daerah Jawa Barat, masih daerah Jawa Barat dekat juga, sekolah. dekat tapi di luar kota di mana SMP saya ada gitu. 1 jam lah kira-kira perjalanan dari kota saya. Berarti bukan di area sekolah ya? Bukan, iya di luar. Kemudian di hari H semua siswa sudah siap dengan bawaannya dan kami menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam bis masing-masing. Dalam perjalanan mereka sangat senang sekali Mang Ai karena akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Sudah 1 jam perjalanan, bis kami sampai di lokasi perkemahan. Lokasi perkemahan itu lapangannya sangat luas sekali, tapi di sekitarnya itu di sekelilingnya masih terdapat hutan dan pohon-pohon yang sangat besar. Dan banyak juga pohon bambu yang sangat besar. Karena kami tiba setelah lohor menjelang masuk asar, saya dan guru-guru lain menyuruh anak-anak murid untuk mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, mereka semangat Mang Ai sambil merapihkan semua tas-tas bawaannya. Tapi tiba-tiba ada suara dari salah satu tenda itu, monyet, monyet gitu. Ada monyet gitu. Terus saya datang ke salah satu tenda itu. Ternyata memang di sekitar tenda salah satu murid saya itu banyak beberapa ekor monyet. Kemudian anak-anak itu karena takut baru melihat monyet dan ada di sekitar tenda, mereka langsung melempari monyet itu dengan batu. Karena monyet-monyet itu bersuara gitu. Akhirnya ada salah seekor monyet yang lebih besar dari sekumpulan monyet tadi Mang Ai. Karena saya mendengar suara murid-murid, akhirnya saya datang ke tenda anak-anak dengan guru-guru lain. Itu lokasinya di bumi perkemahan? Iya, di bumi khusus memang buat perkemahan. Ya, betul, di bumi perkemahan, tapi memang masih banyak pohon-pohon besar karena di sekelilingnya itu masih hutan Mang Ai. Lalu, kok ada monyet besar ini gitu kan. Tiba-tiba setelah anak-anak itu lempari dengan batu, ada salah satu teman saya, rekan guru juga,
dia ngambil ranting Mang Ae. Dia pukulkan secara spontan itu dia pukul ke monyet yang paling besar itu. Akhirnya monyet itu agak marah dan mengeluarkan suara seperti itu Mang Ae. Murid-murid saya ketakutan dan langsung berlari ke belakang saya dan guru-guru lain. Tapi setelah itu monyet-monyet itu langsung hilang. Entah saya nggak tahu kemana perginya, tiba-tiba hilang monyet-monyet tersebut. Setelah beberapa menit kemudian saya mendengar ada anak-anak yang berbunyi-bunyi suara itu seperti suara monyet gitu loh Mang Ae. Ada yang gitu. Terus saya lihat dia bertingkah seperti monyet, garuk-garuk. Tiba-tiba saya lihat lagi di tenda lain ada yang duduk sambil kayak nyari kutu gitu loh Mang Ae. Jadi kelakuannya itu seperti monyet. Garuk-garuk, bunyinya gitu, ada yang loncat-loncatan gitu loh Mang Ae. Dan mencari kutu temannya, rambut temannya. Itu siang atau malam? Itu menjelang maghrib karena itu jam 5 sore. Saya kok tambah bingung, kenapa ini? Saya hitung itu kira-kira ada 45 siswa Mang Ae yang perilakunya itu seperti monyet. Akhirnya saya dan guru-guru memutuskan untuk memanggil orang pintar atau dukun dari warga sekitar. Setelah itu kami memanggil dukun dan dukun itu datang tapi setelah maghrib. Dukun itu bilang, gimana ini tadi awalnya gitu. Ada monyet banyak datang ke tenda anak-anak. Ya udah, sekarang ambil air 1 botol. Ambil air 1 botol. Dan si Mbah itu ngambil kayu atau ranting yang ada di sekitar situ Mang Ae, kemudian dicelupkan ke dalam botol yang ada airnya tersebut. Setelah itu si Abah bilang sama saya dan teman-teman guru, nih raupkan air ini ke muka seluruh siswa yang kerasukan siluman monyet. Oh, ternyata saya baru tahu monyet-monyet itu bukan monyet sembarangan, tapi monyet jadi-jadian penunggu hutan di sekitar bumi perkemahan. Kemudian setelah saya raupkan, teman-teman raupkan, siswa kami semuanya lemas dan sudah tidak lagi bertingkah laku seperti monyet. Tapi si Mbak ini bilang, besok pagi harus segera pulang, gak boleh nunggu sampai 3 hari. Besok pagi-pagi semua harus pulang. Baik Mbah, kami besok pagi pulang. Keesokan harinya kami siap-siap dan kami menyuruh siswa-siswi kami untuk membereskan semua perlengkapannya. Itu sudah berapa malam di situ? Itu baru menginap 1 malam, tapi besoknya sudah disuruh pulang. Rencana 3 malam. Rencana 3 malam, iya. Besok paginya kita berangkat pulang ke daerah kami. Di perjalanan itu saya sudah melihat murid saya yang dekat dengan saya, yang supel itu, yang ceria, yang biasanya menenangkan, itu sudah melamun aja nih Mang Ae di mobil itu. Kamu kenapa Nov? Enggak Bu, enggak apa-apa, mungkin kecapean gitu. Ya sudah tidur aja gitu saya bilang. Akhirnya 1 jam perjalanan kami tiba di sekolah lagi. Dan saya dan guru-guru menyuruh anak-anak untuk kembali pulang. Nah di situ Novi itu selalu diantar jemput oleh sopirnya. Karena Novi ini anak yang paling kaya dari murid-murid lain. Karena kenapa saya bilang dia itu
dari keluarga kaya, setiap hari dia diantar jemput oleh mobil mewah saat itu. Kemudian si sepatunya, tasnya beda dengan murid-murid lain ya, yang mahal lah Mang Ae. Jadi memang Novi ini berasal dari keluarga kaya. Nah, setelah Novi dijemput oleh sopir, oleh mobilnya, dan murid-murid lain juga sudah pulang kembali ke rumah masing-masing, keesokan harinya anak-anak sekolah seperti biasa. Karena tidak sampai 3 hari, mereka kan nggak lelah gitu, nggak capek, jadi sudah masuk lagi. Nah, di hari Jumat itu sekolah kami itu kan biasanya dipulangkan lebih cepat. Anak-anak tuh senang sekali, asik pulang lebih cepat gitu. Cuma anak-anak lain sudah meninggalkan kelas, Novi itu masih duduk diam sendiri di dalam kelas di bangkunya Mang Ae. Tapi ada sesuatu yang aneh gitu. Kok Novi pandangannya kosong, mukanya pucat gitu. Nov, saya menghampiri Novi. Nov, kamu kenapa? Enggak Bu, enggak apa-apa. Tapi pandangannya kosong Mang Ae. Enggak apa-apa Bu, saya baik-baik aja. Masa Nov, kamu gak mungkin baik-baik aja. Badan kamu dingin semua Nov. Mata kamu melihat ibu tapi kamu pandangannya kosong. Di situ Novi mulai menangis Mang Ae. Saya kaget. Ada apa ini? Saya tanya, kok tiba-tiba kamu nangis? Tiba-tiba Novi nangis. Nov, kamu kenapa Nov? Takut Bu, takut. Kamu takut kenapa Nov? Kamu jangan bikin ibu takut gitu. Iya Bu, takut. Nov, ini kamu. Suara kamu kok berubah? Ini bukan kamu ya Nov ya? Saya tambah takut Mang Ae di situ. Karena Novi itu tiba-tiba menangis, kemudian suaranya juga bukan suara Novi. Suaranya itu bergetar sambil dia nangis Mang Ae, sambil matanya melotot, takut. Kelihatan sangat ketakutan banget Mang Ae itu. Akhirnya saya manggil guru lain. Pak, ini ada apa sama Novi? Coba Pak, barangkali Bapak bisa menolong Novi. Wah, Bu, kayaknya ini kerasukan Novi nih Bu. Tadinya kenapa Bu? Nggak tahu Pak. Tadi saya anak-anak lain sudah pulang, Novi nggak pulang, duduk sendiri di dalam kelas masih sendiri. Novi masih terus Mang Ae nangis sambil takut. Saya nggak mau pulang gitu Mang Ae. Ya udah, coba ambilkan air. Tapi setelah teman saya memberikan air yang sudah diberikan mantra itu, Novi tetap masih menangis Mang Ae dan sambil menjerit-jerit. Malah sekarang itu, sana, pergi kamu sana, takut, jangan ambil saya gitu Mang Ae. Akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk memanggil Abah untuk mengobati Novi. Abah itu kemarin memang kami undang juga karena masih ada anak-anak yang masih melamun gitu Mang Ae. Abah yang dari Bumi Perkemahan tadi? Bukan, Abah ini Abah yang di sekitar sekolah kami Mang Ae. Lalu si Abah ini datang Mang Ae. Wah, kenapa ini kok jerit-jeritan terus? Kamu siapa? Takut. Novi terus menjerit-jerit Mang Ae. Ini bukan kamu ya? Kamu nama kamu Novi. Saya ngasih tahu dulu Mang Ae ke si Abah. Namanya ini Novi. Ini murid saya, Bah. Namanya Novi. Kemarin juga salah satu yang kerasukan di Bumi Perkemahan. Oh, nama kamu Novi? Bukan. Saya Sinta, Bah. Loh,
Sinta dari mana? Ini kamu kan Novi. Saya Sinta, Bah. Takut. Jangan ambil. Terus aja dia nangis dan takut gitu cerita. Iya, takutnya tuh takut kenapa? Saya Sinta, Bah. Saya itu kakaknya Novi. Oh, kamu kakaknya Novi? Betul kamu kakaknya Novi. Iya, Bah. Saya kakaknya Novi. Kamu kenapa kakaknya Novi tapi kok kamu merasuk ke dalam diri Novi? Kamu sudah meninggal? Iya, Bah. Saya sudah meninggal. Dan saya gak mau adik saya Novi seperti saya, Bah. Hah? Seperti saya gimana? Saya meninggal karena jadi tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan siapa? Tumbal pesugihan orang tua saya, Bah. Saya langsung kaget di situ, Mang Ahe. Dan guru-guru yang ada di situ juga langsung kaget. Kok ada orang tua yang menumbalkan jadikan anaknya pesugihan? Masa saya belum masih ragu, Mang Ahe. Apa betul ini? Coba, Bah, Abah korek lagi. Betul tidak? Kalau kamu betul Sinta kakak Novi, sekarang Abah minta kamu keluar. Abah mau ngobrol sama Novi. Betul tidak kamu kakak dari Novi? Kalau Novi memang langsung menyebutkan nama kamu Sinta, berarti kamu memang betul kakaknya Novi. Iya, Bah, tolong, Bah, takut. Gitu. Terus Abah minta air, segelas air. Abah kasih mantra di doa-doa itu Mang Ahe. Kemudian disuruh minumkan ke Novi, diusapkan di mukanya dan di kepalanya, seluruh tubuhnya. Akhirnya Novi terkulai lemah dan kemudian dia ada di mana? Saya ada di mana, Bu? Novi itu langsung nanya sama saya, Mang Ahe. Saya ada di mana, Bu? Kamu Novi? Iya, Bu, saya Novi. Memang kenapa, Bu? Saya sudah tahu, kata Abah. Iya, ini Novi. Karena suaranya sudah kembali lagi ke Novi, bukan lagi suara Sinta yang tadi menjerit-jerit dan menangis. Kemudian si Abah ngobrol nih Mang Ahe sama Novi. Nov, kamu betul punya kakak yang namanya Sinta? Loh, kok Abah tahu saya punya kakak yang namanya Sinta? Abah tahu dari mana? Saya nggak pernah cerita tentang kakak saya ke siapapun. Begitu juga ke Ibu Sekar. Jadi betul, Sinta itu kakak kamu, Nov? Iya, Bah, betul. Sinta itu kakak saya. Sinta masih ada sekarang? Gak ada, Bah. Kakak saya itu sudah meninggal setahun yang lalu. Kenapa meninggalnya, Nov? Coba kamu ceritakan sama Abah, sama Ibu Guru di sini. Jadi, Bah, Sinta itu kakak saya. Umur kami berbeda 2 tahun. Tiba-tiba Sinta itu tadinya sehat, Bah. Tapi suatu hari sore itu dia langsung masuk ke kamar dan tidak keluar lagi kamar sampai besok harinya, Bah. Tapi pas besok harinya kami buka kamar Sinta, Sinta sudah meninggal, Bah. Saya sangat terkejut. Gak ada tanda-tanda apapun kalau Sinta akan meninggal. Dan meninggalnya itu sangat tragis, Bah. Di sekujur tubuhnya itu hitam, banyak hitam, tapi bukan hitam terbakar gitu, Bah. Saya lihat itu ada hitam-hitam itu seperti bekas, Bah. Matanya juga melotot. Terus dia itu kayak mengeluarkan darah dari hidungnya, Mang Ahe. Semuanya hitam. Oh, seperti itu. Ya sudah. Sekarang kamu pulang. Kamu yang sehat-sehat, yang rajin sholatnya, kamu
harus bertahan dan sholat yang rajin. Kemudian si Abah pulang, kami antarkan Mang Ae. Si Novi ini Novi telepon sopirnya dan dia seperti biasa dijemput oleh sopirnya yang dengan menggunakan mobil mewah. Keesokan harinya, Mang Ae, Novi nggak berangkat sekolah. Loh, kemana ini? Kami, ya sudahlah, mungkin Novi sakit karena kejadian kemarin. Tapi esok harinya saya tunggu lagi Novi. Lihat di kelasnya, dia masih belum ada Mang Ae. Besoknya lagi dia nggak ada lagi di kelasnya. Sampai sudah ke hari kelima, akhirnya saya memutuskan untuk nengok atau mengunjungi rumahnya. Saya ajak teman-teman Novi untuk menengok atau berkunjung ke rumahnya Mang Ae. Sesampainya di sana, motor saya di depan rumah. Ternyata rumahnya mewah Mang Ae. Rumah besar yang tingkat 2 rumahnya itu Mang Ae. Saya masuk ke pintu gerbangnya bersama anak-anak. Terus saya ketuk pintunya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang dari dalam membukakan pintu. Waalaikumsalam. Cari siapa ya Bu? Kata orang yang ada di dalam ini. Ternyata dia pelayan rumahnya atau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga dari keluarga Novi. Saya gurunya Novi, Mbak. Ini teman-teman Novi dari sekolah. Saya kesini mau menjenguk Novi, Mbak. Novi karena sudah 5 hari ini nggak sekolah. Kenapa ya, Mbak? Iya Bu, mohon maaf. Novi sakit. Novi di kamar terus Bu. Jadi dia tidak bisa berangkat sekolah. Gitu. Kemudian dari dalam rumah ada suara Mang Ae. Siapa Bi? Ini Bu, ada guru Novi dan teman-temannya mau nengok Novi katanya. Tiba-tiba ada ibu dan ayah Novi yang keluar Mang Ae. Oh, mau apa? Mukanya itu sangat sinis Mang Ae. Dia nggak suka dengan kedatangan saya dan murid-murid ke rumahnya yang ingin menjenguk Novi. Ada apa nih Bu, kok rame-rame kesini? Novi baik-baik aja kok, nggak ada yang harus dikhawatirkan, hanya kelelahan aja. Karena kemarin kan udah melaksanakan kegiatan camping di sekolah. Ketus ya? Ya ketus Mang Ae, ketus. Kemudian sangat sinis Mang Ae, sambil melihat matanya juga kayak menghina gitu Mang Ae melihat ke saya sama murid-murid saya. Mungkin merasa dia itu orang kaya, sedangkan kami ini apalah gitu. Dan dia ngomong ke kita itu, Novi nggak apa-apa kok, baik-baik saja. Ada apa gitu? Iya Bu, saya mau nengok Novi. Akhirnya ya sudah Bi, suruh masuk. Saya sama Bapak pergi dulu ya Bi. Jadi pergi Mang Ae, Bapak dan Ibu Novi itu dengan mengendarai mobil yang mewah. Jadi di rumahnya itu Mang Ae, mobil itu berjeret banyak sekali. Bukan cuma yang sering mengantar jemput Novi, tapi mobilnya itu banyak berjeret. Memang betul-betul orang kaya Mang Ae, bapak dan ibunya Novi ini. Setelah ibu bapak Novi ini pergi dengan mengendarai mobil mewahnya, saya dipersilakan masuk nih Mang Ae sama si Bibi. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Sebentar saya lihat Novi dulu di kamar. Saat saya masuk Mang Ae, rumah itu memang mewah. Megah sekali. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding Mang Ae. Kok rumah ini auranya itu kok kayak bau mistis gitu Mang Ae. Kok saya nggak enak ya? Perasaan saya nggak enak. Merinding bulu kuduk saya Mang Ae.
Terus saya jalan ke ruang tamu bersama murid-murid saya. Saya melihat sekitarnya. Saya kaget Mang Ae. Oh, ada lukisan besar. Lukisan besar itu keluarga Novi ternyata. Tadi Bapak dan Ibu Novi yang tadi saya lihat di pintu masuk yang pergi. Kemudian ada Novi, saya mengenali wajah Novi. Terus ada di sampingnya lagi gadis cantik juga, tapi umurnya agak di atas Novi. Saya langsung kaget Mang Ae. Mungkin ini Sinta, karena saya kan sebelumnya sudah tahu bahwa Novi pada saat kerasukan Sinta itu Mang Ae. Di situ foto anaknya ada berapa? Foto anaknya itu ada satu lagi Mang Ae. 3 berarti ya? 3 betul. Selain saya melihat Novi, kemudian Sinta, dan satu lagi anak laki-laki Mang Ae. Itu yang paling besar karena memang usianya dan perawakannya lebih besar dari Novi dan Sinta. Saya jadi, wah betul juga. Ternyata yang merasuki Novi itu betul-betul Sinta. Tapi ada apa dengan foto anak laki-laki yang satunya? Kemana dia? Itu yang ada dalam pikiran saya. Kemudian setelah saya duduk bersama murid-murid saya, Novi keluar dari kamarnya Mang Ae. Dia duduk, Ibu, teman-teman, makasih sudah nengok saya. Nov, kamu kok pucat sekali Nov. Mata kamu kok kosong. Di bawah mata kamu kok hitam sekali gitu. Kamu baik-baik aja Nov? Ya Bu, seperti inilah. Saya nggak tahu Bu, badan saya nggak enak. Sudah beberapa hari ini. Pikiran saya kayaknya saya ketakutan Bu. Kamu sholat ya Nov ya, jangan tinggal sholat kamu. Iya Bu, tapi tetap Bu saya kayak selalu lemes, nggak punya tenaga. Makanya saya nggak bisa berangkat ke sekolah Bu. Oh ya sudah. Sambil saya ngobrol dengan Novi, saya nanya Mang Ae, Nov, maaf Ibu mau tanya nih. Novi kan punya kakak Sinta. Nah yang di foto itu Ibu lihat ada laki-laki. Itu siapa Nov? Itu kakak saya Bu. Ganteng ya Nov ya. Sama Novi dan Sinta. Novi dan Sinta cantik. Kakaknya ganteng. Kemana Nov? Ibu kok nggak lihat? Apa lagi kerja atau masih kuliah? Enggak Bu. Novi agak sedih Mang Ae. Enggak Bu. Kakak saya itu yang paling pertama. Dia sudah meninggal juga Bu. Saya sedih Mang Ae. Saya sampai merinding Mang Ae. Mendengar Novi nangis sambil menceritakan kakaknya. Karena saya tahu. Wah, Sinta aja ditumbalkan. Kenapa Nov? Meninggalnya gimana kakak Novi yang paling besar ini? Nggak tahu Bu. Sama meninggalnya dengan Sinta kakak Novi Bu. Kakak saya paling besar itu meninggalnya sama mendadak dan tragis sekali keadaan kondisinya saat meninggal. Badannya sama seperti di Mae, hitam legam seperti dicam. Matanya melotot keluar dan ada darah dari mulut dan hidungnya. Saya kaget Mae. Ternyata apa yang dikatakan Sinta itu memang betul. Mungkin saya masih bertanya-tanya Mae. Mungkin betul karena Novi bercerita Sinta meninggalnya tragis dan kakaknya pun seperti itu. Nov, maaf ya Nak ya. Ibu mau izin ke toilet. Oh iya Bu, boleh. Di sebelah mana ya Nak ya toiletnya? Dari sini Ibu lurus mengikuti lorong itu ya Bu. Kemudian di lorong itu Ibu belok kanan. Nah di situ toiletnya.
"Iya Nov, Ibu ke toilet dulu ya Nov ya, ya anak-anak ya, tunggu di sini. Kalian ngobrol aja sama Novi ya." "Ya Bu." Kemudian saya menuju ke toilet Mang Ae. Saat saya berjalan di gang atau koridor menuju ke toilet itu Mang Ae, saya menoleh ke sebuah ruangan kecil. Ada ruangan kecil di situ Mang Ae. Kok seperti ada wangi-wangian. Ada wangi-wangian yang keluar dari ruangan itu Mang Ae, karena nggak ada ruangan lain, hanya ada ruangan kecil itu. Terus saya mendekati ruangan itu, kok iya ya, tambah wanginya itu tambah tercium Mang Ae. Tapi udahlah saya ke toilet dulu. Bau wewangian Mang Ae, ada bau wewangian kayak dupa, minyak gitu. wangi, kemudian campur Mang Ae, ada wangi dupa juga, jadi ada wangi bunga juga, macam-macam Mang Ae. Makanya saya heran, ini ruangan apa? Wangi dupa, wangi minyak wanginya itu kayak minyak wangi yang bukan saya biasa pakai gitu Mang Ae. Jadi wewangian mistis gitu ya? Ya, wewanginya itu wewangian mistis, kayak wewangian bau dukun gitu loh Mang Ae. Wangi bunga, wangi dupa bercampur di situ Mang Ae. Akhirnya saya kan kok aneh. Kok ada ruangan kecil dan mengeluarkan bau yang begitu mistis Mang Ae. Di otak saya akhirnya ada apa ini? Gitu. Dan sambil berkecamuk, ada apa? Rumah ini menyimpan apa sih? Waktu saya masuk, saya kok merinding. Tidak berada di dalamnya pun ada ruangan yang aneh. Terus saya balik lagi Mang Ae. Saat saya mau balik ke ruang tamu, saya melihat pintu ruangan itu terbuka sedikit Mang Ae. Dan karena terbuka sedikit, saya melongok ke pintu itu. Saya penasaran ada apa. Dan baunya itu tambah menyengat dari ruangan itu. Saya buka, saya mengintip dulu Mang Ae. Ada apa di dalamnya? Pas saya lihat, saya terkejut Mang Ae. Saya melihat ada kepala kambing di suatu meja besar. Mejanya itu besar Mang Ae, seperti altar gitu Mang Ae. Ada kepala kambing, di atasnya ada dupa yang masih menyala. Oh, ternyata wangi-wangian itu dari sini, dari dupa. Terus ada beberapa lukisan yang ada di sekeliling dinding di ruangan itu Mang Ae. Tapi lukisan itu bukan lukisan biasa Mang Ae. Lukisan itu lukisan yang menyeramkan. Semuanya lukisan aneh gitu Mang Ae. Lalu saya melihat ada sebuah lemari kecil di sebelah altar itu. Saya tambah kaget Mang Ae. Hah? Di lemari itu banyak bertumpuk-tumpuk uang Mang Ae. Uang itu sangat numpuk, sangat bertumpuk-tumpuk, banyak sekali Mang Ae. Saya merasa merinding Mang Ae. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Nggak dikunci atau lupa ngunci itu ya? Sepertinya lupa ngunci Mang Ae. Jadi saya tutup lagi ruangan itu. Akhirnya saya ke depan menemui anak-anak. Pada saat saya ke depan Mang Ae, tiba-tiba ada suara ibu dan ayahnya Novi. Bi, loh kok ibu dan anak-anak temen Novi belum pulang juga? Kenapa kok berlama-lama? Kan sudah ketemu Novi. Iya mah, ini lagi ngobrol, tadi ibu pamit izin mau ke toilet. Mau apa? Gitu. Bi, saya ada yang ketinggalan. Ternyata jadi balik lagi. Saya ada yang ketinggalan Bi, saya mau ambil. Dia balik lagi,
Tapi bukan ke kamarnya Mang Ae. Misalnya ketinggalan pun kan orang pasti ada nyimpan di kamar ya Mang Ae ya. Tapi ini dia menuju ke arah toilet. Yang tadi saya Ke ruangan tadi. Iya, ke ruangan tadi. Dia itu ke ruangan tadi dan mengunci. Kayaknya memang lupa untuk mengunci ruangan itu Mang Ae. Akhirnya saya deg-degan juga Mang Ae. Aduh, takut gitu. Takut ketahuan kalau saya masuk ke situ. Tapi untungnya tadi pintu itu sudah saya tutup Mang Ae. Setelah itu ibu dan ayah Novi keluar lagi. Sudah ya, kalau sudah selesai tolong jangan lama-lama. Tolong pada pulang. Novi kan sedang gak enak badan. Novi sedang sakit. Nanti dia tambah sakit lagi. Ngobrol lama-lama. Tolong nanti setelah ini pulang ya. Dek, saya tuh gak enak Mang Ae. Kok sombong sekali Ibu Novi gitu loh. Gak sopan. Saya kan padahal gurunya. Niat saya baik untuk menengok anaknya yang sedang sakit. Teman-temannya juga kan kasihan. Akhirnya teman-teman Novi itu ya agak gimana lah Mang Ae. Sudah gak usah. Terus ibu bapaknya pergi lagi dengan mobil yang tadi. Saat itu Novi, Bu sebentar ya Bu, saya izin dulu ke kamar. Terus ada Bibi Mang Ae, Bibi yang tadi menyuguhkan air untuk kita. Bi, saya penasaran Mang Ae. Bi, maaf saya mau tanya. Kalau ayah dan ibu Novi itu kerjanya apa ya Bi? Maaf ya Bi ya. Iya Bu, gak apa-apa. Ayah dan ibu Novi itu punya usaha rumah makan Bu. Dan rumah makannya itu banyak di berbagai macam kota di Jawa Barat. Jadi dia itu sibuk. Ini saja tadi mau pergi ke luar kota. Melihat usahanya di luar kota. Gitu. Jadi banyak Bu usahanya. Oh gitu ya Bi ya. Iya Bu. Mari Bu diminum. Iya makasih Bi. Kemudian Novi kembali lagi. Ya sudah Novi mau istirahat. Ibu dan teman-teman permisi pulang. Novi cepat sembuh ya. Ibu tunggu Novi sekolah lagi. Ya Nov, kamu sekolah lagi dong. Kita gak ada yang traktir nih kata teman-temannya. Ternyata Novi itu memang anak orang kaya kan Mae. Dia itu sering traktir gitu Mae. Karena dia itu memang anaknya baik hati. Walaupun kaya dia gak sombong, sering traktir temannya. Ya udah Nov, ibu pulang ya Nov ya, sehat-sehat dan semoga cepat sembuh. Udah Mae, saya pulang. Waktu di dalam rumah saya itu kan merinding Mae, tapi pas setelah keluar rumah kok agak enteng badan saya, nggak lagi berat dan merinding kayak tadi di dalam rumah, kayak ada sesuatu yang itu mistis sekali Mae. Setelah saya dan anak-anak murid saya pulang, hati-hati ya nak ya, kita ketemu besok di sekolah. Saya memutuskan untuk ke rumah si Abah Mae. Saya mau ke rumah Abah aja. Saya mau menceritakan ternyata betul apa yang Sinta saat merasuki Novi itu ceritakan. Saat saya sudah di rumah Abah, gimana Bu? Sudah nengok Novi, Novinya sudah sembuh? Enggak Bah, Novi enggak berangkat, sudah 5 hari. Makanya tadi ini saya ke rumahnya untuk nengok. Bah, ternyata betul Bah. Betul apa Bu? Betul Bah, Novi itu anak orang berada, anak orang kaya, rumahnya besar Bah. Tapi pada saat saya masuk Bah, saya merinding, badan saya terasa berat, dingin Bah. Ternyata Sinta itu betul Bah, kakak Novi. Loh, ibu bisa tahu gimana? Saat saya masuk ke rumah Novi itu ada lukisan Bah, ada lukisan foto keluarga. Ternyata ada Novi, ada Sinta. Bukan cuma Sinta Bah yang ditumbalkan pesugihan oleh orang tuanya. Terus siapa lagi Bu? Sebelumnya ada kakaknya laki-laki yang ditumbalkan. Jadi ibu sengaja
ke rumah Abah, rumah ya? Abah Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Soalnya saya tuh mau Abah ini menyembuhkan Novi. Soalnya kan kata Sinta, saya nggak mau adik saya ditumbalkan lagi, tumbal pesugihan orang tuanya yang punya pesugihan itu. Wah, kalau gini Abah mau berusaha ya Bu ya, kasihan Novi. Karena waktu Sinta merasuk ke dalam Novi, Sinta sampai nangis-nangis, gak mau Novi nasibnya sama. Bu, maaf, memang orang tuanya itu usahanya apa? Ya Bah, orang tuanya itu kaya pada saat saya kesana, tapi rumahnya itu horor. Dia itu punya usaha rumah makan, Bah. Oh, maksudnya kalau rumah makan itu kan biasa aja Bu. Kenapa kok sampai kaya raya? Nah itu dia Bah. Kata si Bibi, pembantu rumah tangganya, banyak di mana-mana usaha rumah makannya. Tapi ya tadi itu Bah, oh ya. Saya paham Bu. Karena kan memang Ibu menjelaskan ke saya, ada satu kakaknya lagi yang meninggal karena ditumbalkan oleh orang tuanya yang punya pesugihan. Jadi gini Bu, saya akan berdoa untuk mengikhtiarkan Novi, biar Novi itu tidak jadi korban tumbal pesugihan orang tuanya. Kasihan. Saya mau menghindarkan Novi dari hal-hal yang seperti itu. Ibu juga tolong kasih tahu Novi untuk sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Jadi biar sama-sama ikhtiar, selain saya, Novi juga ikhtiar sebagai yang mempunyai badannya, kata Abah gitu. Ya Bah, saya permisi pulang ya Bah. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya pasti ke Abah lagi untuk menceritakan apa yang terjadi sama Novi. Udah, saya pulang ya Mang Ae ke rumah. Besoknya saya seperti biasa berangkat sekolah Mang Ae. Tapi saya lihat di kelas Novi belum juga berangkat sekolah Mang Ae. Kenapa lagi? Padahal saya kan sudah jenguk. Sudahlah mungkin masih belum sehat. Di jam istirahat ternyata ada mobil Mang Ae, ada mobil mewah Novi yang biasa antar jemput. Ternyata keluarlah sopirnya dan dia itu mengantarkan surat dokter. Maaf Bu, Novi masih belum bisa berangkat karena masih sakit. Oh iya Pak, baik, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada waktu saya jenguk lagi ke sana. Setelah itu saya pulang nih Mang Ae. Kemudian di malam hari saya mimpi Mang Ae. Saya tuh mimpi, saya biasanya jarang lah mimpi Mang Ae. Di mimpi saya itu saya didatangi oleh Novi. Tapi dia nggak sendiri Mang Ae. Di samping Novi itu ada lagi seorang gadis. Ternyata pas saya lihat, oh itu kok Sinta. Tapi Sinta ini wajahnya beda dengan Novi. Dia itu pucat Mang Ae. Saya kaget. Saya kan waktu itu cuma tahu suaranya saja yang merasuki ke badan Novi. Dan saya tahu cuma foto yang ada di rumah Novi. Tapi ini saya kok memimpikan Novi ada sosok Sinta di sampingnya Mang Ae. Dengan muka yang pucat. Bajunya juga putih tapi agak kumal gitu Mang Ae. Putih agak kumal. Terus ada darah yang di hidungnya, di mulutnya gitu Mang Ae. Nov, kamu Novi? Iya Bu, saya Novi. Tolong saya Bu, saya nggak mau pergi. Enggak Nov, kamu nggak akan pergi. Tapi saya sudah
dijemput Bu sama kakak saya. Saya menoleh lagi ke Sinta Mang Ae. Wajahnya tambah pucat, matanya melotot tapi dia sambil menangis. Nov, jangan pergi ya Nov. Sinta tolong jangan bawa adik kamu. Tapi Sinta ini nggak berkata apa-apa, cuma dia menangis. Saya menebak kayaknya Sinta memang nggak mau Novi pergi sebetulnya, tapi ya entahlah, saya belum tahu. Dan tiba-tiba saya bangun, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kok saya mimpi Novi, tapi saya ngelihat muka Sinta dengan jelas, dia itu pucat. Saya sampai astagfirullahaladzim, saya nyebut sampai berkali-kali. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah Novi lagi, karena saya takut ada apa-apa dengan Novi. Saat saya ke rumah Novi, tidak ada yang membukakan pintu. Akhirnya saya kembali lagi. Ya sudahlah. Setelah dari situ saya ke rumah Abah lagi. Saya kan selalu ingin menceritakan apa kejadian yang saya alami, karena akhir-akhir ini kan saya akhirnya tuh was-was, deg-degan, takut, merasa takut Mang Ae. Saya kembali ke rumah Abah. Assalamualaikum. Bah, ya, waalaikumsalam. Bu Guru, gimana Bu Guru? Ada berita apa lagi Bu Guru? Ini Bah, saya tadi malam mimpi Novi, tapi Novi itu di sampingnya dengan Sinta. Wajahnya mengerikan Bah. Dia tidak seperti yang di foto, wajahnya pucat. Bajunya pun kumal, baju putih tapi kumal Bah. Astagfirullahaladzim, si Abah ini sampai nyebut, astagfirullahaladzim. Kenapa Bah? Kok Abah sampai terkejut seperti itu dan nyebut? Waduh, saya nggak apa-apa kok Bu, tidak apa-apa. Ibu nggak usah khawatir, Ibu pulang aja. Saya tetap sedang ikhtiar mendoakan Novi, biar Novi tidak terjadi sesuatu. Ya sudah Bah, saya permisi ya Bah ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya tiba-tiba saya mendengar kabar dari wali kelas Novi. Bu Sekar. Ada apa ya Bu Sekar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada apa Bu? Siapa yang meninggal? Bu, Novi Bu. Novi kenapa? Novi sudah gak ada Bu. Novi meninggal tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya gak bisa menahan tangisan saya Mae. Saya sangat merasa bersalah, saya sangat sedih atas kehilangan Novi, murid saya yang begitu ceria, begitu baik hati sama teman-temannya, sama saya juga. Akhirnya kami sebelum saya dan teman-teman menuju ke rumah Novi untuk takziah, saya ke rumah Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Guru, si Abah kayaknya sudah tahu. Dia lesu menyaut salam dari saya juga. Bah, innalillahi. Bersamaan saya sama Abah, innalillahi. Padahal saya belum ngomong apa-apa, tapi kami tuh bersamaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok Bah, Novi meninggal? Iya Bu, Novi meninggal tadi malam ya. Iya Bah. Bah, kenapa Abang gak bisa menolong? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menolong karena memang ada perjanjian. Orang tua Novi ini ada perjanjian dengan makhluk gaib yang memberikan pesugihan kepada orang tua Novi. Kalau saya terus membantu, saya Bu, yang nyawa saya yang terancam. Saya yang tidak akan selamat Bu. Akhirnya saya menyerah
Dan inilah yang terjadi, Novi akhirnya meninggal. Tapi Bu, semua anaknya ini kan sudah ditumbalkan oleh pesugihan orang tuanya. Entahlah nanti siapa lagi yang akan ditumbalkan karena anak-anaknya sudah meninggal. Dan akhirnya itu pasti mereka yang akan jadi tumbal pesugihan atas perbuatan mereka sendiri. Jadi sampai tahun sekarang berarti 2017 sampai sekarang berapa tahun ya? 7 tahun. 8 tahun. 7-8 tahun. 8 tahun itu ibu udah pernah ketemu lagi dengan orang tuanya belum? Enggak. Saya berusaha untuk pada saat itu saya masih di SMP itu, tapi saya nggak mau berhubungan lagi dengan keluarga Novi, saya nggak mau ketemu. Saya takziah pun pada saat itu saya nggak mau ikut, biarlah yang wali kelasnya aja yang mewakilkan. Saya nggak mau, saya takut. Rumahnya masih ada? Rumahnya masih ada sampai sekarang. Masih tetap kaya begitu? Masih tetap kaya, tapi saya nggak mau sering lewat ke situ, cuma pernah saya lewat ke situ masih ada. Setelah 2 tahunan lah Novi meninggal, saya sempat lewat situ dan rumahnya masih kaya. Jadi tumbalnya itu berapa tahun sekali? Tumbalnya itu dari kakaknya, katanya kakak Novi itu di tahun 2015 yang paling besar. Kakaknya yang Sinta yang merasuki Novi itu 2016 dan Novi itu di 2017. Berarti 1 tahun ya? 1 tahun ya. Cepat sekali. Dan sekarang mungkin tumbalnya orang lain ya? Ya, saya nggak pernah lihat lagi ke situ, dan saya nggak mau berhubungan lagi dengan mereka. Kebetulan saya juga udah tidak lagi mengajar di SMP itu, saya agak trauma juga Jadi saya tuh memutuskan untuk pindah. Nggak di SMP itu lagi? Iya. Oke, baik. Oke Sobat Malam Mencekam, kisah tragis ya. Jadi anak-anaknya 3 orang semua direnggut nyawanya demi kekayaan. Betul, Ada saran sedikit untuk penonton Malam Mencekam, Bu Sekar? Jangan sampai putus asa untuk mencari nafkah dengan halal. Jangan sampai merugikan anak-anak tercinta keluarga kita hanya untuk kesenangan sesaat di dunia, karena semua itu memiliki konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung, tidak hanya di dunia, anak-anak atau keluarga yang menjadi korban, dan nanti di akhirat pun akan dipertanyakan. Bu Sekar tak pernah melupakan saat jerit kesurupan massal terjadi di hadapannya. Namun yang lebih menyayat adalah ketika kebenaran terungkap bahwa salah satu orang tua muridnya telah menyerahkan darah dagingnya pada pesugihan. Bu Sekar ingin menyelamatkan anak didiknya, ingin membebaskan dari perjanjian kelam, tapi semua sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan takdir yang tak pernah bisa diubah. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.